Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, para kiai, wabil khusus jajaran DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkhidmat untuk memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini. Para guru yang hadir, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai akidah yang saya ambil dari kitab Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Afham karya Said bin Muhammad dan kita sampai pada kajian tentang yang terjadi pada hari akhir, bagian akhir. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus bagi pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan li musannif hadzal kitab ya Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki wa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani annallaha ayyu'la darajatan fil jannah wa nafa'anahumullah bi'ulumihima wa asrarihima wa anwarihima fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haudu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, peristiwa yang menakjubkan di hari akhir adalah tentang haud, telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari. Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un ma'uhu abyadun minal waraqi wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanhu kanujumis sama faman syariba minha fala yatma'u ba'dahu abadan. Hadis Bukhari 806. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahri, telagaku luasnya sebulan perjalanan. Wa zawayahu sawaun, pinggir telaga samping ukuran sama, berarti kotak. Ma'uhu abyadu minal waraq, dan airnya lebih putih dari kertas. Nah, ini perbedaan bahasa dengan bahasa kita. Ungkapan. Jadi orang Arab kalau bilang jernih, abiyad. Kalau kita putih itu susu. Ya, ini ada perbedaan bahasa ya. Ungkapan. Jadi abiyadu minal waraq, lebih putih daripada kertas. Bahasa kitanya jernih. Wa rihuhu atyabu minal misk, dan harumnya, baunya, harumnya telaga baginda Nabi itu atyabu, lebih baik, lebih wangi daripada misk, minyak misk. Wa kizanuhu, rupanya di pinggir-pinggir telaganya ada centong, centong gayung buat minum. Wa kizanuhu, gayungnya teko buat minum ya, buat minum. Kanujumis sama, berkelip seperti bintang-bintang di langit. Faman syariba minha, barang siapa yang meminum
darinya, fala yatma'u, tidak akan pernah haus, ba'dahu, setelahnya, abadan, selama-lamanya. Jadi nanti kita minum insya Allah. Diteruskan, walikulli nabiyyin haudun. Dan ternyata yang memiliki telaga itu bukan hanya baginda Rasul. Baginda Rasul sudah disebutkan Al-Kautsar. Setiap nabi punya haud. Yashribu huwa wa ummatuh, akan meminum di telaga-telaga itu para nabi dan umatnya. Nabi dan umatnya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin haudan, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya bagi setiap nabi ada telaga. Artinya setiap nabi memiliki telaga, disiapkan telaga oleh Allah. Ya, kalau gambaran rumah itu kalau ada kolamnya berarti rumahnya besar. Apalagi telaga berarti besar. Jadi ini juga ibrah bahwa para nabi diberikan keistimewaan. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan. Dan para nabi itu yatabahawna, bersaing apa namanya, bukan kayak tempat-tempat wisata, siapa pengunjung yang paling banyak. Jadi para nabi itu bersaing juga, siapa yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju, kata Nabi, dan sesungguhnya aku berharap an akuna aktsarahum waridah, akulah yang paling banyak pengunjungnya. Jadi nanti Nabi bersaing siapa yang paling banyak umatnya. Ini tentang waridah, haud. Jadi para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tempatnya ada telaganya. Dan telaga itu akan dikunjungi oleh umatnya. Dari situ bisa terlihat siapa yang paling banyak umatnya. Para nabi kan wafat duluan. Seberapa banyak umatnya setelahnya? Jadi sekalian ngecek. Yang ke-10, al-jannatu wahiyya darus thawab. Peristiwa yang menakjubkan yang ke-10 pada hari akhir adalah surga. Wahiyya darus thawab. Dan surga itu disebut negeri ganjaran. Pembalasan, negeri pembalasan, pembalasan yang baik maksudnya. Negeri pahala, negeri ganjaran. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatu, surga itu, allati nurithu,
yang diwariskan, yang kami wariskan min ibadina untuk hamba-hamba kami, man kana taqiyya, siapapun dari mereka yang bertakwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu dikhususkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kuncinya memang di plotnya begitu. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi sudah begitu itunya kuncinya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Ini surat Maryam ayat 63. A'addahallahu lil mu'minin, Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman, min ibadihi, dari hambanya, khalidina fiha abada. Di surga itu mereka khalidina, kekal, fiha abada, kekal selama-lamanya. Lalu ada pertanyaan, kalau surga itu kekal, kita yang tinggalnya kekal, berarti kekekalannya sama-sama Allah. Nah, ada catatan, bi mihadi fadlih, surga kita di surga kekal, tapi kekekalannya karena karunia Allah. Tutup surga? Tutup. Kalau Allah mengkehendak. Jadi kekekalan surga bukan karena zatnya, tapi kehendak Allah. Allah yang memiliki kehendak. Fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu disediakan apapun yang diinginkan oleh nafsu, jiwa. Apa saja, bahkan khamar halal di surga. Apa saja. Apa yang menjadi keinginan kita di dunia, di surga disediakan. Apa yang diinginkan? Bahkan sebelum terucap, baru mikir, tek, jatuh, ada, disediakan. Wa fiha ma la ainun ra'at, tetapi jangan dibayangkan. Fiha la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata isi surga. Surga itu tidak pernah dilihat keindahannya oleh mata. Jadi nggak usah dibayangin aja. Wala udhunun sami'at, juga tidak pernah terlintas ada yang bercipta. Al-Quran itu hanya garis besarnya aja. Keindahannya, persisnya tidak ada yang mampu menceritakannya dan tidak pernah didengarkan. Wala khatira ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun keindahan surga itu di dalam hati. Di dalam hati saja tidak pernah terlintas. Bayangkan, sedalam pikiran itu, surga tidak pernah terlintas di dalam hati keindahannya. Padahal hati itu luas. Jadi hati mungkin bentuknya kecil, tapi keluasannya. Orang belum mikir, udah jauh. Orangnya ada di sini, bisa mikir kemana-mana. Orangnya mungkin di Masjid Ar-Rahmah, pikirannya di kampung. Jauh benar itu luas. Tapi tidak pernah ada terbersit. Memang Allah kunci tutup.
Tidak ada. Apalagi setan, kagak bisa. Qala ta'ala la yamassuhum fiha nasabun. Di dalam surga itu mereka tidak pernah disentuh lelah. Enjoy saja. Di dunia meskipun kita senang makan hawak itu, makan disediakan apa aja, setelah makan capek, kenyang, ngantuk. Di surga nggak pernah ada makan nggak ngantuk. Dan di surga itu nggak ada tidur. Kayak nyantai gitu ya, nyantai, nggak pernah lelah. Kalau tidur kan berarti tanda lelah. Di surga itu nggak pernah terasa lelah. Muhilir mudik, kunjung sana kunjung sini antar orang-orang beriman, kagak pernah lelah, nggak lelah. Jadi lelah itu urusan dunia. Di surga tidak ada urusan lelah. Diberikan bidadari banyak, kagak pernah capek. Kalau kita sekali aja udah capek, angkat tangan nyerah, bendera putih. Di sana nggak ada istilah lelah. La yamassuhu nasab. Nggak ada tersentuh lelah gitu. Ah capek, nggak ada. Wa mahum minha bimukhrajin, dan mereka setelah di surga tidak ada yang dikembalikan keluar. Kalau neraka kan ada tuh dikeluarin, dicabut, ditarik. Di neraka, di surga tidak ada. Sudah di dalam ya sudah. Ini kisah Nabi Idris. Ini tentang surga. Ini informasi sekilas saja ya, informasi garis besar. Jadi tidak ada kata lain selain subhanallah, maha suci Allah. Jadi apabila ada pikiran kita terlintas tentang surga, itu urusan Allah, subhanallah. Tidak seperti itu pokoknya. Yang ke-11, an-naru, neraka, wahiyya darul iqab, dan dia negeri siksaan. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah kalian anfusakum, diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Ini kewajiban dakwah di sini. A'addahallahu lil kafirin. Neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Khalidina fiha abadan. Dan neraka itu juga abadi. Qala ta'ala khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunzarun. Mereka yang di dalam neraka itu khalidina, kekal, fiha, di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak pernah diringankan azabnya. Jadi yang bagian ini tidak pernah diringankan. Walahum yunzarun, dan mereka tidak pernah istirahat, tidak pernah tunggu sebentar malaikat. Enggak ada. Di surga sudah, di neraka maksudnya tidak ada keringanan azab, hukuman, dan tidak diberikan waktu tenggang untuk istirahat. Gak ada tenggangnya. Dipukul, hidup lagi, dipukul, mati, hancur, hidup lagi. Seperti itu. Subhanallah. Na'udzubillahi min
Waliman syaa minal usati minal mu'minin. Waliman syaa, dan bagi yang Allah kehendaki, minal usati, dari orang-orang yang bermaksiat, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, limuddati aradahallahu ta'ala lahum. Tadi ada yang pertama lil kafirin. Kalau lil kafirin khalidina fiha, lil kafirin khalidina fiha. Kalau liman asa minal mu'minin, orang-orang beriman yang bermaksiat, jangkanya limuddati aradahallah, selama Allah kehendaki. Jadi kalau orang-orang yang beriman dosanya udah habis, tarik, keluarkan. Summa yukhrajuna minha, setelah habis dosanya, bakar habis di neraka, mereka akan dikeluarkan. Wadzalika bimihdati adli, dan ini bagian dari keadilan Allah. Yang kafir masuk neraka, yang beriman juga masuk neraka, yang bermaksiat tentu saja. Dan yang bermaksiat itu apabila hukumannya telah selesai, Allah keluarkan. Bahkan dalam satu riwayat ada yang terakhir diangkat dari neraka itu geseng, gepeng di neraka, intip. Kalau kita kerak, intip. Tidak ada yang terlihat dari orang tersebut, tapi ada yang kayak bercahaya di dalam hatinya. Rupanya dia pernah berucap la ilaha illallah. Jadi makanya kunci surga, la ilaha illallah, itu mahal banget. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau pernah diucapkan di dalam hatinya dengan keyakinan, itu masuk surga pasti. Entah kapan, kalau bermaksiat, meskipun dia maksiatnya benar-benar sangat maksiat kepada Allah, selama la ilaha illallah itu ada, dia angkat dia. Yang berkedip cuma hatinya, lainnya gesang semua, dia angkat, gepeng, hitam. Lalu sebelum masuk surga diceburin dalam satu telaga. Itu yang terakhir. Yang ke-12 dari ketakjuban, keajaiban, keluar biasaan di hari kiamat, di hari akhir adalah ru'yatullahi jalla jalaluh fil jannah ala ma yaliku bi jalalihi wa qudsi kamalih. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala beserta seluruh yang berhubungan dengan Allah. Kita memandang Allah. Kalau kita diundang ke istana, dapat surat undangan istana, tapi Pak Jokowi tidak ada di tempat, itu ya basi aja, biasa aja. Gak ada apa-apanya, kayak orang tur. Kita dimasukkan ke surga, tidak memandang Allah pemilik surga itu. Ya seperti kayak kita diundang ke rumah, orangnya kagak ada, tapi disuruh makan. Suruh makan, tapi orangnya kagak ada. Nah, maka yang paling luar biasa dari kenikmatan akhirat itu adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam hal ini, qala ta'ala wujuhi yawmaidzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang yang masuk surga tentu saja nadhirah, bercahaya, sumringah,
sumringah. Apa ya? Sumringah, udah sumringah lah. Senang banget. Kenapa senang? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan baginda Rasul juga. Kalau Nabi Idris surga, sudah ada di surga. Nabi Isa dinaikkan, lalu umatnya diberikan makanan dari langit, dari surga. Baginda Rasul Mi'raj, berhadapan dengan Allah kausaini au adana, dalam jangkauan 2 panah atau lebih dekat dari itu. Malaikat Jibril aja nggak sanggup. Ke Sidratul Muntaha, malaikat sudah angkat tangan Jibril. Sama seperti mungkin manusia telanjang naik ke atas atmosfer, mungkin akan hancur. Jibril juga begitu. Begitu dia ditarik oleh baginda Rasul, kakinya langsung kecil. Jibril menciut. Dia nggak mau. Baginda Rasul menghadap Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini salam yang diucapkan baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jadi at-tahiyat itu salam kita kepada Allah. Yang baca at-tahiyat itu ingat itu salam kita kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu kita berhadapan dengan Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi pada saat at-tahiyat itu kita berhadapan. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab, salam atas engkau ya Nabi. Lalu Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini jadi tahiyat itu salat itu oleh-oleh Mi'raj baginda Rasul, dan memandang Allah adalah keutamaan baginda Rasul sebelum wafat. Wa hadhihi ar-ru'ya hiyal muradu min ziyadati fi qaulihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26, bagi orang-orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan ditambah dan ditambah. Wa ziyadah itu maksudnya memandang Allah. Orang baik pasti, berbuat baik pasti dibalas baik kata Allah. Tapi juga ditambah wa ziyadah. Apa tambahannya? Memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.